Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham yang banyak ditanyakan orang-orang kepada saya mengenai nasib Unilever yang katanya nih menurut berita-berita ini disarankan untuk delisting. Nah sekarang bagaimana kita menyikapinya dan kira-kira sih Unilever ini kapan naiknya ya? Maka pastikan teman-teman nonton sampai akhir. Cuman sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan download ebook kami ya. Jadi kami menulis ebook yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami, analisa saya masih undervalue dan cocok digunakan untuk investing. Ya, beberapa di antaranya adalah targetnya bisa naik 1 bagger atau naik 100%. Nah, pastikan teman-teman download ebooknya ya di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Ya, kita bahas mengenai saham Unilever. Ya, jadi kalau kita lihat harga saham Unilever saat ini adalah harga pada penutupan hari Kamis ya teman-teman sekalian, hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di mana Unilever ditutup di harga 3.690. Jadi harga sahamnya sekarang itu mirip di harga saham Unilever di tahun 2012 kemarin. Jadi bayangkan kalau kita membeli dari tahun 2012 dan kemudian sempat naik sampai 2018 dan tidak dijual, akhirnya hasil investasi kita ya balik lagi gitu ya. Balik lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau kita yang nyangkut ini ya, kira-kira mau diapain nih Unilever gitu. Oke. Nah, ini sentimennya ya. Jadi perusahaan penasihat investasi namanya PT Nielsen Capital itu menyarankan Unilever untuk go private. Nah, kenapa go private? Karena menurut mereka ya, menurut PT Nielsen Capital ini, dia mengatakan bahwa Unilever sekarang sudah bukan saham defensif lagi dan merugikan investor retail. Nah, sekarang kira-kira gimana nih kalau misalkan Unilever akhirnya go private? Ya kalau go private ya untung gitu. Karena biasanya ketika perusahaan-perusahaan akan melakukan go private, si emiten ini dia akan menawarkan harga yang tinggi ya, yang lebih tinggi dari market. Biasanya seperti itu. Jadi bukan delisting teman-teman ya, bukan delisting tapi go private. Jadi kebanyakan orang salah ini mengartikan, wah kalau delisting nanti saya nyangkut nih. Bukan seperti itu. Delisting kalau misalkan perusahaan ini memang bermasalah gitu. Tapi kalau go private artinya perusahaan membeli kembali saham-saham yang beredar di publik, seperti itu. Nah sekarang kita coba bahas dari sisi fundamentalnya ya. Produk Unilever ini 70% disumbangkan dari penjualan home and personal care ya. Home and personal care ini barang-barang kebutuhan rumah tangga. Jadi seperti sabun, sampo, kemudian kecap dan sebagainya gitu ya. Kemudian 30% dikontribusi oleh makanan. Ya, jadi terbesar adalah memang kebutuhan rumah tangga ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai neraca perusahaan. Kalau kita melihat neraca perusahaan dari Unilever ini, aset perusahaan sebesar 19 triliun ya. Ini posisi full year 2021. Jadi memang sudah full sepanjang 2021 ya. Aset Unilever 19 triliun, kasnya 325 miliar. Nah, kenapa kasnya kecil? Karena perusahaan memang selalu membagikan dividen yang besar ya. Jadi ketika perusahaan sudah mengumpulkan laba, mengumpulkan cash yang besar, nah biasanya cashnya ini dibagikan ke dividen. Rata-rata Unilever ini membagikan dividen sekitar 100% ya, 90-100% dari labanya. Ya, jadi memang semua laba dikembalikan ke pemegang saham. Nah, kemudian kalau kita lihat di posisi liabilitasnya ya, di sini ada hutang bank jangka pendek ya. Jadi kalau misalkan saya lihat, biasanya saya lihat neraca ini membandingkan antara posisi kas dan utang bank jangka pendeknya. Kira-kira bisa nggak nih untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek? Nah, kalau kita lihat sepintas, kayaknya si Unilever akan kesusahan ya, karena pinjamannya lebih tinggi dibandingkan kasnya. Nah, tapi tidak sampai berhenti di sini saja teman-teman ya. Kita juga harus cek laporan arus kasnya. Kalau laporan arus kasnya besar dan positif ya nggak masalah. Nah, di sini ya teman-teman sekalian,
Laporan arus kasnya sangat positif, di mana sepanjang tahun 2021 Unilever mampu mencetak kas itu 7,9 triliun rupiah. Ya, jadi besar banget. Jadi istilahnya kalau kita bicara mengenai hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo itu besar, kira-kira dengan kondisi kas seperti ini, potensi gagal bayarnya ya jauh itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya posisi neraca Unilever ini sangat sehat dan kuat. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat ya 7,9 triliun, dividennya 6,3 triliun. Itulah kenapa kasnya kecil, karena sebagian besar kasnya itu dibagikan lagi ke dividen. Nah, itu tadi mengenai neraca perusahaan. Jadi neraca perusahaan bisa dikatakan udah di luar kepala lah, maksudnya kesehatannya ini sudah sangat sehat gitu. Nah, sekarang kita lihat kinerja perusahaannya. Nah, sayangnya kinerja operasional perusahaan tidak menggembirakan ya, dimana kalau kita lihat antara penjualan, laba bruto maupun laba bersihnya semua mengalami penurunan. Ya, jadi penjualannya turun 8%, laba brutonya turun 13%, dan laba bersihnya turun 20%. Dan memang sudah sewajarnya ya, ketika kinerja menurun ya harga sahamnya ikut turun. Itu memang sudah wajar ya, memang wajarnya seperti itu. Bukan kok ketika kinerja turun harga sahamnya naik. Nah, ini hati-hati nih. Ya, kebalik gitu ya. Kebalik, yang kita cari kinerjanya naik, harga sahamnya turun. Nah, itu yang kita cari gitu. Tapi kalau kinerjanya turun, harga sahamnya naik, itu kita hindari. Dan sudah sewajarnya ketika kinerja turun, harga sahamnya pun ikut turun. Nah, di sini juga banyak sentimen negatifnya ya dari consumer good. Yang pertama ya masalah daya beli masyarakat yang rendah plus harga-harga komoditas naik. Jadi dari bahan baku, dari CPO naik, harga-harga plastik, pembungkus ini juga naik, harga listrik juga naik. Nah, ini semua yang membuat kinerja dari perusahaan-perusahaan consumer good ini tertekan. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat kinerja dalam jangka panjang. Kalau teman-teman lihat di sini dalam jangka panjang ya, pendapatan Unilever ini memang cenderung stagnan ya. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 kenaikannya ini hanya kecil sekali. Ya, hanya sekitar 1-3% saja. Artinya apa? Artinya ketika pendapatan perusahaan hanya naik 1-3% saja, artinya kenaikannya bahkan di bawah inflasi. Ini bisa dikatakan ruang tumbuh dari perusahaan Unilever ini sudah terbatas, sudah tidak ada gitu. Jadi mau ekspansi kemana lagi? Akhirnya itulah kenapa semua labanya dibagikan ke dalam bentuk dividen. Plus kalau kita lihat laba bersihnya pun juga demikian, di mana laba bersih sampai tahun 2018 ini masih naik. Kemudian di tahun 2019-nya mengalami penurunan. Ya, bahkan di tahun 2021 kemarin ya laba bersihnya ini sama seperti laba bersih tahun 2015. Jadi benar-benar turun ya, dari 9 triliun di tahun 2018 turun ke 5,7 triliun di tahun 2021 ini. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasinya. Kalau kita bicara mengenai valuasi Unilever yang teramat premium ya, PBV-nya selalu di atas 40 kalinya, menurut saya yaitu memang wajar. Kenapa wajar? Karena ROE-nya bagus, ya ROE-nya selalu di atas 100%. Jadi bisa dikatakan kalau ROE perusahaan di atas 100% dan dia bisa mempertahankan ROE setinggi ini, ya pastinya valuasi PBV-nya pun juga sangat premium ya, bahkan bisa dikatakan tidak terbatas. Jadi sekitar 40 kali PBV itu ya menurut saya memang wajarnya Unilever dihargai di situ. Ya, dan kalau kita lihat di tahun 2021 ini ya, di harga terakhir tadi PBV-nya sekarang menjadi 33 kalinya secara PBV, dan ini adalah PBV terendah sejak tahun 2013. Dan sekali lagi ya, ini wajar. Kenapa? Karena ya kinerjanya turun. Oke. Sekarang kita bicara mengenai histori dividen ya. Histori dividen Unilever ini selalu di atas 90%. Ya, bahkan 100%. Tahun 2021 ini 89% ya, karena ini adalah rumus yang dibandingkan tahun 2020 kemarin. Jadi ini sebenarnya kurang match ya, karena kita ngelihat dari laporan keuangannya tadi gitu.
Ya, jadi bisa dipastikan kira-kira kalau kita proyeksi antara tahun ini dan tahun depan ya kurang lebih sekitar 90% labanya ini akan dibagikan ke dividen. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan kita hitung nih kira-kira berapa potensi dividen yield di harga sekarang. Nah, masuk ke kesimpulan teman-teman sekalian ya, bahwa kalau kita bicara fundamental Unilever, pertama kondisi neraca ini sangat sehat. Artinya memang tidak ada keraguan bahwa Unilever akan bangkrut atau akan gagal bayar, itu jauh ya, bisa dikatakan jauh. Kemudian yang kedua, sayangnya ya, kinerja perusahaan Unilever ini menunjukkan penurunan di beberapa tahun terakhir ini. Jadi istilahnya growth-nya turun ya, pendapatannya turun, laba brutonya juga turun 13% dan laba bersihnya turun 20%. Kemudian kalau misalkan kita bicara mengenai laba tahun 2021 sebesar 5,7 triliun, ya ini ancang-ancang ya. Nah, nanti kita akan lihat nih dari sisi dividennya berapa kira-kira potensi dividen yield yang kita terima. Ya, di mana harga sekarang saat ini ya berada di 3.690. Jadi kalau 3.690 dengan dividen payout ratio 90% dari 5,7 triliun itu sekitar 3,5%. Dan ini ya angka yang ya sebenarnya hampir sama dengan deposito ya, yaitu sekitar 3,5%. Dan yang menarik sebenarnya di sini, harga 3.690 ini seperti harga tahun 2012. Jadi di awal tadi sudah saya singgung ya bahwa harga sekarang ini harga tahun 2012. Padahal kinerjanya adalah kinerja seperti tahun 2015. Jadi bisa saya katakan sebenarnya harga Unilever di harga 3.690 adalah posisi harga yang murah. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena ketika kinerja menurun, ekspektasi para investor ini juga ikut menurun ya terhadap Unilever. Jadi istilahnya pesimis terhadap saham Unilever, akhirnya mereka jualan. Ya, karena banyak investor yang ngejual, harga sahamnya pun makin turun. Karena menurut mereka kemungkinan kinerjanya juga akan turun terus seperti itu. Ya, nah ini penjelasannya ya bahwa secara normal memang ketika kinerja menurun harga sahamnya ikut turun. Kalau teman-teman bisa lihat di sini laba bersihnya dari tahun 2013 sampai 2018 ini laba bersihnya selalu naik. Tapi begitu 2019 kinerja perusahaan ya laba perusahaannya mengalami penurunan. Dan ini tercermin dari harga sahamnya juga ya. Di mana harga sahamnya ini selalu naik ya sejak tahun 2013 di sini naik sampai tahun 2018. Begitu 2019 kinerjanya turun, harga sahamnya pun ikut turun ya. Bahkan turunnya menurut saya ini sudah kebablasan. Ya di sini ya. Jadi harga sahamnya sekarang seperti harga saham tahun 2012 tapi sebenarnya kinerjanya masih di sini. Jadi seharusnya di angka 6.000 ini masih masuk akal. Tapi ya perlu kita perhatikan lagi teman-teman sekalian ya. Bahwa kita perhatikan kira-kira kapan Unilever akan naik. Yang jelas dua faktor. Yang pertama, jika ada sentimen positif saja di sektor consumer good, saya optimis Unilever ini akan naik. Dan sentimen positif ini adalah dua hal ini. Yang pertama, stabilnya harga CPO. Sekarang harga CPO sedang lagi tinggi-tingginya gitu ya, menembus all time high-nya ya. Jadi istilahnya harganya sudah terlalu tinggi di level tertinggi sepanjang masa. Nah, ini menjadi sentimen negatif di sektor consumer good. Kemudian yang kedua mengenai daya beli masyarakat yang turun. Ya, itu juga sentimen negatif. Artinya kalau dua hal ini kemudian berbalik ya, berbalik artinya harga CPO-nya kembali turun ke harga normalnya. Kemudian daya beli masyarakat mulai naik. Nah, disinilah sentimen positif masuk dan Unilever kemungkinan akan naik. Plus yang kedua ya, yang kedua ini juga penting. Ketika kinerjanya kembali naik. Ya, jadi kita perhatikan kira-kira di tahun ini kinerja Unilever akan naik atau tidak. Kalau misalkan tahun ini kinerja Unilever naik, saya optimis harga Unilever ini akan naik lagi. Itu. Nah, inilah dua hal yang menurut saya akan membuat harga saham Unilever-nya naik ya. Dan salah satu aja ini sudah muncul, rally-nya akan kencang menurut saya. Cuman kalau dua hal ini tidak muncul-muncul juga, ya harga saham Unilever akan terus turun.
Nah, itulah pandangan saya mengenai Unilever. Jadi mengenai masalah go private atau tidak, menurut saya itu disingkirkan saja ya, karena itu hanyalah opini dari Nielsen Capital selaku perusahaan penasihat investasi ya. Jadi ini nggak perlu kita pusingkan. Jadi kalau misalkan mau go private ya silahkan, investor tiban untung juga karena biasanya harga sahamnya akan dibeli di harga yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai cut loss atau tidak. Nah, saya kembalikan ke masing-masing ya. Jadi itu pandangan saya mengenai Unilever. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual. Semua keputusan ada di tangan Anda masing-masing dan semua resiko juga Anda tanggung masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.